Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Rindiani, mahasiswi semester 3 Prodi Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Di video kali ini saya akan membahas tentang bahasa dan komunikasi di mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah. Oke, jadi kita masuk ke slide pertama, yaitu pengertian. Di sini ada dua, bahasa dan komunikasi. Kita bahas yang bahasa dulu ya. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa merupakan faktor hakiki yang membedakan manusia dengan hewan. Bahasa juga merupakan anugerah dari Tuhan yang dengan manusia dapat mengenal atau memahami dirinya sesama manusia dan alam. Sedangkan komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behaviora dalam berkomunikasi. Batas dalam komunikasi yang luas yaitu mencangkup penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem, dan organisme. Lanjut, di slide berikutnya adalah tahap perkembangan bahasa pada anak. Di sini ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pralinguistik, yaitu terjadi pada usia 0 sampai 3 bulan, bayinya di dalam dan berasal dari tenggorok. Terus pada usia 3 sampai 12 bulan, bayi memakai bibir dan langit-langit, misalnya mengatakan ma, da, dan ba. Terus yang kedua ada tahap protogenitik. Pada usia 12 sampai 2 tahun, anak sudah mengerti dan menunjukkan alat-alat tubuh. Ia mulai berbicara. Beberapa patah kata, kosakatanya dapat mencapai 200 sampai 300 kata. Yang ketiga ada tahap linguistik. Pada usia 2 sampai 6 tahun atau lebih, ia mulai belajar tata bahasa dan perkembangan kosakatanya mencapai 3.000 kata. Baik, di slide berikutnya yaitu perkembangan bahasa pada anak dapat dilihat juga dari memperoleh bahasa menurut komponen-komponennya. Yang pertama ada perkembangan pragmatik. Perkembangan komunikasi anak sesungguhnya sudah dimulai sejak dini. Pertama-tama dari tangisnya, bila bayi merasa tidak nyaman, misalnya karena lapar atau popok basah. Dari sini bayi akan belajar bahwa ia akan mendapat perhatian ibunya atau orang lain saat ia menangis, sehingga kemudian bayi akan menangis bila meminta orang dewasa melakukan sesuatu buatnya. Pada usia 3 minggu, bayi tersenyum saat ada rangsangan dari luar, misalnya wajah seseorang, tatapan mata, suara, atau gelitikan. Ini disebut senyum sosial. Terus yang kedua ada perkembangan simanatik. Di sini perkembangan simanatik itu karena faktor lingkungan sangat berperan dalam perkembangan. Maka pada umur 6 sampai 9 bulan, anak telah mengenal orang atau benda yang berada di sekitarnya. Diperkirakan terjadi penambahan 5 kata per hari di usia 1 sampai 6 tahun. Pemahaman kata bertambah tanpa pengajaran langsung orang dewasa. Itu terjadi karena strategi pemetaan yang cepat di usia ini, sehingga anak dapat menghubungkan satu kata dengan rujukannya. Yang ketiga ada perkembangan sintaksis. Paling awal terlihat pada usia kira-kira 18 bulan, walaupun pada beberapa anak terlihat pada 1 tahun, bahkan lebih dari 2 tahun. Terus yang keempat ada perkembangan morfologi.
Periode perkembangan ditandai dengan peningkatan panjang ucapan rata-rata yang diukur dalam morfem. Panjang rata-rata ucapan adalah alat prediksi kompleksitasi bahasa pada anak yang berbahasa Inggris. Dari usia 18 bulan sampai 5 tahun, MLU meningkatkan kira-kira 1,2 morfem per tahun. Penguasa morfem mulai terjadi saat anak mulai merangkai kata sekitar 2 tahun. Yang kelima atau yang terakhir yaitu perkembangan fonologi. Jadi, perkembangan fonologi melalui proses yang panjang dari dekade bahasa. Sebagian besar konstruksi morfologi anak akan tergantung pada kemampuannya menerima dan memproduksi unit fonologi. Selama usia persekolahan, anak tidak hanya menerima inventaris fenotik dan sistem fonologi, tapi juga mengembangkan kemampuan menentukan bunyi mana yang dipakai untuk membedakan makna. Pemerolehan fonologi berkaitan dengan proses konstruksi suku kata yang terdiri dari gabungan vokal dan konsonan. Bahkan dalam babbling, anak menggunakan konsonan lokal atau kafi atau konsonan vokal dan konsonan, yaitu kafika. Baik, di slide berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi anak dalam berbahasa. Ada 3 faktor, yaitu faktor pertama ada faktor evolusi biologi. Faktor evolusi biologi ini menjadi salah satu landasan perkembangan bahasa. Mereka meyakini bahwa evolusi biologi menentukan manusia menjadi manusia linguistik. Jadi, jika pengenalan bahasa tidak terjadi sebelum masa remaja, maka ketidakmampuan dalam menggunakan tata bahasa yang baik akan dialami seumur hidup. Menurut teori ini, jika orang berimigrasi setelah berusia 12 tahun, kemungkinan akan berbicara bahasa negara yang baru dengan aksen asing pada sisa hidupnya. Tetapi kalau dia berimigrasi dari dia kecil, aksen akan hilang ketika bahasa baru udah mulai dipelajari. Faktor yang kedua yaitu faktor kognitif. Individu merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan pada perkembangan bahasa anak. Para ahli kognitif juga menegaskan bahwa kemampuan anak berbahasa tergantung pada kematangan kognitifnya. Menurut Piaget, tahun 1954. Tahap awal perkembangan intelektual anak terjadi dari lahir sampai berumur 2 tahun. Pada masa itu, anak mengenal dunianya melalui sensasi yang didapat dari inderanya. Mereka membentuk persepsi mereka akan segala hal yang berada di luar dirinya. Misalnya, sapaan lembut dari ibu atau ayah yang ia dengar dan belayan halus ia rasakan. Kedua hal ini membentuk suatu simbol dalam proses mental anak. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan luar. Sementara itu, di sisi lain, proses penguasaan bahasa tergantung dari stimulus di lingkungan si kecil. Pada umumnya, anak diperkenalkan bahasa sejak awal perkembangan mereka. Salah satunya disebut Method, yaitu cara ibu atau orang dewasa anak belajar bahasa melalui proses imitasi dan perulangan dari orang-orang di sekitarnya. Jadi kesimpulan dari penginformasian bahasa ini yaitu terdapat banyak faktor antara biologis dan pengalaman yang berperan dalam perkembangan bahasa. Kita mengetahui bahwa dengan menentukan perangkat bahasa yang dibutuhkan dalam kehidupan orang, anak-anak mengembangkan bahasa selama mereka mengembangkan kemampuan kognitif lainnya. Dengan secara aktif memahami apa yang mereka dengar, mencari pola, serta menyusun aturan-aturan. Sementara itu, perkembangan bahasa anak-anak selama usia sekolah kebanyakan sudah menguasai dasar-dasar bahasa aslinya. Mereka pada fase ini, anak-anak semestinya menguasai tentang penghafalan tata bahasa dan arti kata, dan kesadaran metalinguistik.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.